Perkembangan fakta tragedi longsor Gunung Sampah Bantar Gebang, pencarian dan evakuasi korban terus berlangsung di tengah hujan, diiringi duka dan harapan keluarga. Hujan seharian sejak malam hingga pagi, juga tumpukan sampah yang makin meninggi. Longsor dari tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang kembali terjadi, yang sebabkan 4 orang meninggal dunia ditemukan. Diawali dengan teriakan seseorang yang berteriak longsor, disusul suara gemuruh dari runtuhan tumpukan sampah. Petugas yang berada di lokasi langsung mendatangi sumber suara dan mendapati sampah telah berceceran hingga menutupi jalan. Longsoran juga menimpa sebuah warung dan beberapa truk pengangkut sampah. Fatimah tak kuasa menahan tangis sejak Minggu malam. Usai mendengar kabar anaknya, Ricky Supiadi, diduga hilang akibat longsor sampah Bantar Gebang. Mendengar kabar, Fatimah ditemani anaknya yang lain, langsung menuju ke TPST dari rumahnya di kawasan Cibatu, Kabupaten Bogor. Tangisnya kembali pecah saat kartu identitas atas nama anaknya, Ricky Supiadi, ditemukan. Selain KTP, tas dan truk yang biasa dikendarai sang anak untuk bekerja juga ditemukan. Ricky memang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi truk di Bantar Gebang. Dari sini aku tanya-tanya sama petugas, terus dibilang iya Bu sabar ya Bu, kita lagi usahakan cari. Kalau dicari sampai malam belum ketemu sampai sekarang. Pencarian terhadap korban terus dilanjutkan dengan 13 unit eskavator untuk memindahkan tumpukan sampah di area longsor, juga 200 personel gabungan. 1 korban kembali ditemukan berjenis kelamin laki-laki. Total sudah 6 korban meninggal dunia ditemukan. Ya, sampai dengan hari ini dari tadi siang ditemukan 1 dan tadi ditambah lagi 1 orang ditemukan dalam keadaan terluka. Kemudian dari korban yang awalnya tadi 4 dan 1 yang diketahui bahwa 2 orang itu ternyata sudah di rumah dalam keadaan bukan dorong-dorong ya, di selokan ya, dekat selokan tertutup sampah. Jadi peristiwa kelam longsor di TPST Bantar Gebang sebenarnya bukan kali pertama terjadi. 2003, longsor sampah pernah menimpa permukiman warga. Berlanjut pada 2006, runtuhnya zona 3 juga menyebabkan korban jiwa. Peristiwa lainnya terjadi pada Januari 2026. Rentetan kejadian menunjukkan besarnya resiko akibat beban sampah yang terus menumpuk. Ditambah, masalah tata kelola sampah jadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya bencana mematikan. Nah, kan sebetulnya dasar pengelolaan TPA itu seharusnya dilakukan dengan sanitary landfill gitu ya, atau integrated waste management gitu. Nah, sehingga dari konsep itu sebetulnya diharuskan dipilah dulu di tempat, di pemukiman gitu, di rumah tangga. Sebetulnya bisa dibuang itu hanya sekitar 60% atau bahkan bisa kurang dari 60%. Nah, sehingga dengan demikian beban TPA itu akan tidak separah pada saat ini ketika dilakukan dengan cara yang semua dibuang ya. Perlu segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan sampah dan mengakhiri metode open dumping yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi. Zona untuk keselamatan di area landfill itu kan terdiri dari zona dumping, kemudian ada zona pemulung, kemudian ada zona alat berat, dan tentunya harus disediakan zona yang aman. Nah, disinilah pembagian zonasi untuk beberapa pekerja yang berada di sana. Adanya monitoring atau pemantauan terhadap kestabilan lereng. Jadi tentunya kalau sampah itu akan berbeda dengan tanah ya, secara alamiah begitu. Nah, dengan semakin banyaknya bertumpunya sampah, artinya kan kestabilan lerengnya semakin kecil ya. Kejadian ini jadi peringatan keras bagi pihak pengelola yang dinilai lalai dalam menata dan mengelola tumpukan sampah. Bahkan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jika ada pihak yang terbukti lalai hingga timbulkan resiko serius, termasuk hilangnya nyawa, bakal dikenakan sanksi pidana. Tim Liputan melaporkan.